Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun. Ada sebuah fasal ya. Di dalamnya itu fi ahkamis sholat istisqa'i. Jadi ada sebuah pasal yang menjelaskan tentang hukumnya atau hukum-hukumnya sholat istisqa. Jadi ini pasal menjelaskan tentang hukum-hukumnya sholat istisqa atau hal-hal yang berkaitan dengan sholat istisqa. Sholat istisqa itu apa? Itu di dalamnya ada aitola itu. Aitola busaqya minallahi ta'ala. Ya. Tola busaqya minallahi ta'ala. Jadi sholat yang tujuannya adalah untuk memohon siraman, memohon hujan, meminta hujan minallahi ta'ala, dari Allah. Jadi sholat istisqa itu adalah sholat yang tujuannya adalah untuk meminta hujan kepada Allah. Jadi kalau kita pahami di sini, di dalam Islam itu ada tatanan, ada cara bagaimana kita meminta hujan kepada Allah. Tapi kalau sekarang nggak perlu ya, karena hujannya sudah setiap hari. Dulu ini ya teman-teman, dulu itu kalau di masyarakat Jawa, nggak tahu ya di Jawa Tengah, kalau Jawa Timur itu ada yang namanya tradisi tiban. Tradisi tiban itu apa? Yaitu sebuah tradisi yang dilakukan bersama dengan sholat istisqa, ya. Sebuah tradisi yang dilakukan untuk memohon hujan, Nah, bentuknya seperti apa tradisi tiban itu? Tradisi tiban itu adalah dua orang kemudian masing-masing membawa semacam cambuk. Biasanya cambuk itu dibuat dari lidi aren, ya lidi pohon aren, daun aren yang dipintal seperti cambuk, kemudian itu gantian menyambut. Biasanya masing-masing diberi kesempatan 3 kali menyambut, 3 kali memukul. Nah, ketika yang satunya posisi memukul, yang satunya itu posisi tadah itu nopok ya, berupaya untuk supaya tidak kena pukulan itu. Nanti 3 kali, setelah 3 kali nanti gantian. Dan itu biasanya dengan copot baju, nggak pakai baju, OTOT Jawa Timur. Nggak tahu kalau Jawa Tengah atau di Jawa Barat ada, saya nggak tahu tradisi itu ya. Kalau di Jawa Timur ada. Itu apa? Sampai itu kalau yang kena itu kulitnya mengelupas, bahkan darahnya mengalir, masih keluar darahnya. Karena yang dicampur ya kan. Dan itu lidi aren yang dipintal sekitar segini lah kira-kira, membentuk sebuah cambuk gitu ya, sekitar segini lah kira-kira panjangnya itu. Itu gantian mukulnya kan, yang kena sini lah, sini ya geger punggungnya sampai mengelupas sampai ke darah keluar. Itu memang dulu dipercayai apa? Karena supaya meneteskan darah gitu mas ya, meneteskan darah itu masuk ke hati. Itu apa?
itu ya karena ditujukan untuk memohon kepada Sang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Nah, di Islam ada caranya apa? Yaitu sholat istisqa. Nggak perlu kita mengalirkan darah, itu maksudnya. Kita nggak perlu menyakiti diri sendiri semacam itu. Sampai mengeluarkan darah, ya kan? Karena luka dengan sabetan itu. Itu ada cara sendiri, yaitu sholat istisqa. Nah, bagaimana sholat istisqa itu? Nah, nanti kita akan ketahui caranya seperti apa. Intinya kita tahu akhirnya di dalam Islam itu pun juga ada tata cara, kan gitu kan? Ada ritual tertentu yang digunakan untuk memohon hujan, meminta hujan kepada Allah SWT. Tapi namanya sekarang tradisi tiban itu kalau saya amati, kan di daerah saya itu banyak, di daerah Tulungagung itu banyak. Di Tulungagung, Bintar, Trenggalek itu masih banyak. Kediri itu nampaknya sudah tidak lagi menjadi ritual untuk minta hujan sekarang, tapi apa? Menjadi tontonan sekarang. Kan banyak kan seperti itu. Dulu ritual kemudian jadi tontonan. Seperti saya contohkan apa? Tari sufi gitu. Tari sufi whirling dance, ya whirling dance, tari sufi yang kita sering lihat mutar gitu kan. Itu kan sekarang kan tinggal sebagai tontonan, gitu, sebagai hanya seni pertunjukan. Padahal itu adalah salah satu ritual yang dilakukan oleh Thariqah Maulawiyah atau Thariqah Rumiyah. Thariqahnya Jalaluddin Rumi. Dan juga kita pernah lihat ada yang namanya tari saman, gitu, tari saman yang kadang apa yang gini tuh ya, terus kadang tarinya gini-gini itu kita kan mungkin tahunya itu adalah sebagai seni pertunjukan, gitu, yang mungkin terkenal dari Aceh, betul ya? Padahal dari segi namanya sudah kelihatan tari saman. Apa itu sebetulnya? Dulu adalah gerakan ritual dari Thariqah Samaniyah. Thariqah Samaniyah itu sebuah thariqah yang itu sempat booming di Nusantara, khususnya di daerah Aceh, daerah Aceh, sebelum munculnya thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah kalau nggak Naqsabandiyah Qadiriyah. Jadi seperti contohnya di para pahlawan Aceh itu dulu itu mayoritas pengikut thariqah Samaniyah. Kalau sebelum perang dulu itu rotib dulu membaca wirid thariqah Saman itu apa? Dengan berpikiran atau dengan meyakini atau keyakinan bahwa nanti dengan wirid itu meminta barokah dari aulia yang namanya Syekh Muhammad Saman, pencetus thariqah Samaniyah. Karena itu dianggap sebagai waliullah yang memiliki keramat luar biasa. Karena Syekh Saman itu adalah dulu penjaga makam Rasulullah, gitu, penjaga makam Rasulullah, kemudian mendirikan thariqah yang namanya Samaniyah. Kemudian dibawa oleh orang-orang Indonesia yang belajar ke Timur Tengah, ya kan, pulang ke Nusantara membawa ajaran itu kemudian menyebar. Itu apa? Biar mendapatkan kesaktian, gitu maksudnya. Kesaktian, keberanian. Jadi ketika perang melawan Belanda ketika itu dengan itu langsung muncul kesaktian macam itu. Tapi sekarang kan hanya tinggal tontonannya, ya, yang diambil tontonannya sebagai tontonan. Ya itulah mungkin ada pepatah Jawa nama tuntunan jadi tontonan, ya mungkin gitu. Terus saya seharusnya ya semoga silakan, ya kan. Tapi kalau saya yang tetap ya tuntunan tetap sebagai tuntunan. Jangan sampai tuntunan menjadi tontonan. Termasuk apa?
termasuk hafal Quran hati-hati Mbak Nuni. Kenapa? Banyak juga yang Quran itu sebenarnya suatu amaliyah yang luar biasa, luar biasa. Hafal Quran itu, dan itu bisa menjadi tuntunan kita. Tapi apa? Tidak sedikit juga yang akhirnya apa? Untuk tontonan apa? Akhirnya untuk festival Habibnya tujuannya bukan untuk menghafalkan Quran. Kalimatin, tapi apa? Tujuannya biar ditonton orang, diwah orang, ya ini sama. Ya semoga kita terjauhkan dari hal itu. Kembali ke persoalan. Jadi malah lari jauh ya. Jadi intinya di daerah kita ada tradisi semacam itu, yaitu memohon hujan ya, sebagai tradisi kita. Mungkin ada juga di daerah-daerah lain ya kan, dengan tradisi yang lain. Ada yang mengatakan katanya di daerah mana yang kami itu mana itu ada tradisi ngawin kucing atau apa bahasanya. Ya kan, itu maksudnya apa ya, itu meminta hujan itu, maksud tradisi meminta hujan. Saya lupa itu tolong aku atau ngawi ya.